Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan rumah 3 lantai di Margahayu, Kabupaten Bandung tiba-tiba ambruk diduga karena pondasi tak kuat menopang tambahan konstruksi lantai 3. Gudang perahu di Pangandaran milik Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu dini hari ludes terbakar. Lebih dari 100 anak di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dinyatakan stunting atau gagal tumbuh. Pemerintah beri bantuan telur dan daging ayam. Kita ke informasi pertama, sebuah rumah toko berlantai 3 di Margahayu, Kabupaten Bandung Selasa lalu tiba-tiba ambruk hingga rata dengan tanah. Beruntung seluruh penghuni sudah keluar saat rumah ambruk. Video rekaman warga ini menunjukkan saat sebuah bangunan rumah berlantai 3 dengan lantai dasar yang dijadikan warung di Jalan Sampora, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tiba-tiba ambruk. Warga sekitar pun berhamburan menyelamatkan diri dari kepulan debu dan lontaran puing beton. Menurut tetangga, rumah ambruk akibat konstruksi tiang penyangganya retak. Jalan lagi sepi, Bu, ya? Lagi sepi, langsung ditutup, tahu udah retak-retak itu teh langsung nggak ada orang yang lewat. Bu, sebelumnya sempat ada letupan ataupun kerkek-kerkek gitu? Ada, itunya, cakra yang gitunya langsung Sampai kedengar, Bu? sampai kedengar tarik gitu, jadi orang yang punyanya langsung keluar. Ini tuh, Bu, rumah atau apa, Bu? Rumah, Atau warung? rumah sama bawahnya warung. Menurut Dudung Durahman, pemilik rumah, sehari sebelumnya muncul retakan di tiang beton pondasi bangunan. Namun retakan tersebut semakin membesar dengan bunyi gemeretak. Khawatir bakal ambruk, 4 anggota keluarga termasuk istri, anak, dan adiknya sudah keluar dari rumah. Dudung mengaku baru 4 tahun lalu ia meningkatkan bangunan rumah menjadi 3 lantai. Dari tiang tengah udah diikat sama kawat. Adik saya teh nelpon tukang supaya dibetulin tapi nggak ada. Adik saya yang perempuan ngomong ke saya itu semakin besar. Untuk itu saya inisiatif untuk antisipasi keluarga keluar. Udah pada ini temokan, udah pecah, keluar lagi. Pas saya keluar, ini istri saya nyuruh keluar. Saya keluar, langsung ambruk. Ini udah berapa tahun Pak ditempatin jauh ini? Masih puluhan tahun, cuma yang ini bangunan baru. 4 tahun. Baru 4 tahun lah. Ini berapa lantai nih? Yang atasnya baru. Petugas Damkar Kabupaten Bandung menduga tiang pondasi bangunan rumah tak mampu menahan beban konstruksi tambahan lantai 3 yang baru dibangun belakangan. Posisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Setelah kejadian, petugas unit penyelamatan Damkar Kabupaten Bandung dibantu warga membersihkan puing bangunan dengan alat potong untuk membuka akses jalan. Ambruknya bangunan rumah diperkirakan mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebuah gudang milik mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti di Pangandaran ludes dilalap si jago merah Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun pemadaman berjalan lama karena banyak bahan mudah terbakar. Rabu dini hari bangunan gudang perahu yang berada di komplek kediaman Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ludes dimakan si jago merah. Api yang berkobar sekitar pukul 00.30 dini hari sempat membuat geger warga sekitar yang sedang terlelap tidur. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kesulitan memadamkan api karena gudang berisi barang mudah terbakar seperti kayu, serat kaca, hingga mesin pemotong kayu. Sebuah mobil kijang yang disampang di gudang juga ikut ludes terbakar. Api bisa dipadamkan menjelang subuh. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting. Tawuran antar pelajar terjadi kembali di kota Sukabumi Selasa siang. Masalahnya pun sepele, hanya senggolan sepeda motor. Warga yang geram membubarkan para pelajar yang membuat onar tersebut.
Puluhan pelajar SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 2 Sukabumi ini terlibat tawuran di pertigaan Jalan Kopeng Parungsea, Kelurahan Keramat, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Mereka menggunakan belasan sepeda motor. Pelajar SMA tersebut tawuran hanya karena saling berpapasan di jalan. Warga yang melihat tawuran mengejar para pelajar untuk membubarkan mereka agar tidak membahayakan warga lainnya. SMA 4 arahnya dari sana. Kebanyakan ada sekitar kurang lebih 15 motor. Boncengan arah sini. Nah, dari sini SMA 4 pada turun semua. Nyerang yang ke belakang, dia balik arah langsung ke belakang. Nyerang yang anak SMA 2-nya ada di belakang. Kayaknya mah dari arah sini dia ngelihat yang SMA 2 lewat. Makanya langsung pada turun dari sini. Cuman mungkin kemarin karena SMA 4 pada lari itu karena mungkin dari warga dari arah sana udah pada lari ke sini. Dibubarkan warga ya. Nah, makanya langsung pada lari. Ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah. Tawuran yang terjadi meresahkan warga. Polisi yang tiba di lokasi pun melakukan penyelidikan. Kini kasusnya ditangani oleh Polres Sukabumi Kota. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Satpol PP Kota Bogor membongkar sebuah warung miras ilegal berkedok penjualan pulsa ponsel di kawasan Warung Jambu Selasa lalu. Peredaran miras ilegal di Kota Bogor selama ini menyasar anak muda dan jadi pemicu kenakalan remaja hingga tindak kriminalitas. Berkedok menjual pulsa, sebuah warung semi permanen yang ketahuan tetap menjual minuman keras di kawasan Warung Jambu Kota Bogor setelah 2 pekan disegel, Selasa siang dibongkar paksa petugas Satpol PP. Ulah penjual pulsa tersebut dipergoki petugas Satpol PP Kota Bogor setelah melakukan penggerebekan sebelumnya. Satu warung pulsa lainnya tidak dibongkar dan kembali dibuka segelnya karena pemilik warung berjanji tidak akan menjual miras lagi. Merebaknya warung-warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin disinyalir memicu peningkatan kenakalan remaja dan tawuran di Kota Bogor. Setelah kami kaji oleh tim, yang pertama bangunannya itu sifatnya permanen dan saat dilakukan penyegelan 14 hari pun mereka setelah kita kaji terus melakukan upaya-upaya untuk penjualan. Yang kedua ini kita buka segel, kenapa? Nanti orang akan bertanya kok yang ini dibongkar, yang ini dibuka. Yang ini sudah kita buat pernyataan, jaminan apabila di kemudian hari menjual kembali miras, siap dibongkar. Jadi karena mereka sifatnya toko permanen dan bisa dengan rumah tinggal, jadi mereka kita arahkan buat menjual sembako dan yang lainnya. Beberapa waktu kemarin kita mengamati ya, tingginya angka tawuran, tingginya kenakalan remaja, itu di antara banyak sebab dari pelakunya itu banyak minum beralkohol. Kan dengan mudah mereka mengakses, parkir motor beli, berangkat mereka mabuk tawuran di jalan. Petugas Satpol PP akan terus memantau warung yang pernah kedapatan menjual miras ilegal di Kota Bogor. Sebelumnya Satpol PP Kota Bogor juga telah membongkar sebuah toko besar penjual miras ilegal di wilayah Bogor Tengah dan akan terus merambah seluruh wilayah Kota Bogor agar terbebas dari perdagangan miras ilegal. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Puluhan mahasiswa PMII Priangan Timur berunjuk rasa di depan depo Pertamina Tasikmalaya terkait dugaan penyelewengan BBM dan LPG di masyarakat. Massa sempat membakar ban bekas dan menyegel gerbang karena tidak diizinkan masuk. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan depo Pertamina Tasikmalaya. Mereka membakar ban bekas tepat di depan pintu gerbang dan memasang spanduk. Para mahasiswa meminta Pertamina mengawasi dan menghentikan praktik penyelewengan BBM dan gas LPG yang masih terjadi, mulai dari penyeludupan BBM menggunakan jerigen serta harga jual gas LPG yang lebih tinggi di tingkat agen di wilayah Tasikmalaya. Mereka ingin agar praktik tersebut dihentikan dan pelakunya ditindak tegas.